Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siang Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Becek, dulu-dulu di mana we berada ya. Kita ketemu lagi dalam program Sriwijaya Siang dari Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM dan RRI Digital, dan acara ini juga baca sahabat budaya Meloi melalui live YouTube channel Perompak ya. Dan sahabat budaya, kita ketemu lagi dalam acara obrolan Sriwijaya Siang untuk program stunting edisi hari ini di hari Jumat 12 Juli 2024 dengan Kulo Cek Elisa didampingi rekan operator radio rekan Cek Ivan dan Cek Suni ya. Dan acara ini kami hadirkan kawan Mang Cek Bicek sampai dengan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat KG. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita yang bakal ngobrol dengan kita di siang hari ini berkaitan dengan program stunting ya, dengan tema mengenal faktor resiko stunting dan upaya penanganan dan pencegahannya. Oke, kita sapa langsung dengan narasumber kita siang ini, Cek Lisa ada dewean ya, rame gitu. Ada 3 ibu-ibu, 4 sama Cek Lisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Lisa sapa dulu untuk Ibu Maria Suryaningsi ya. Oke, halo Celisa. Ini kami dengar backsoundnya itu macam rasa pengantin turun Celisa. Iya. Rasa pengantin turun, hadirin disilakan berdiri ya. Oke. Selamat siang. Ibu Maria Suryaningsi AMAK ya, DPC Patelki Palembang, betul. ALTM Puskesmas Saibaung. Jelas sedikit. Panjang dia ini. Kalau DPC Patelki itu Dewan Perwakilan Cabang untuk asosiasi atau organisasi profesi untuk ahli teknologi laboratorium medik. Kalau orang mungkin masyarakat itu lebih mengenalnya kepada petugas laboratorium, analis laboratorium. Nah itu lab, ya. Jadi salah satu kami ada dalam naungan organisasi profesi tersebut. ATLM adalah suatu profesi ini. Jadi Cek Lisa, kami ada di Puskesmas itu di bagiannya laboratorium. Gitu. Tugasnya di Puskesmas di bagian laboratoriumnya ya. Ya, beralih ke Ibu Yenita di CNMPH RD ya. Iya, dosen dan ketua ASDI PD Sumsel. Assalamualaikum Ibu Yenita. Waalaikumsalam Celisa. Ya, mungkin baca agak dekat suaranya dengan mic-nya Ibu Yenita ya. Oke. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa, tadi sempat muter-muter kita ya. Oke. Salah tempat berhenti ya. Oke. Ibu Yenita selaku dosen dan ketua ASDI PD Sumsel ya Bu ya. Kita akan berbicara banyak tadi nanti ya mengenai stunting ini, dan selanjutnya saya sapa ada ASDI itu saya jelaskan dulu ya. Yeah. Jadi ASDI itu adalah Asosiasi Dietitian Indonesia. Di sini bernaung semua dietitian yang berada di rumah sakit. Oh, berkumpul di sana ya. Berkumpul di bawah naungan profesi ASDI. Jadi saya salah satu ketuanya. Ketuanya untuk Provinsi Sumsel ya. Iya. Oke. Kita ke Ibu Reza Andriani SST ANCAP ya. Dosen Prodi Kebidanan. Ikes Muhammadiyah Palembang. Oke. Dan ya, sesuai dengan topik kita di siang hari ini, tentunya banyak hal yang akan kita perbincangkan tentang pencegahan stunting ini ya. Oke, mungkin saya ke Ibu Yenita dulu ya, selaku Ketua ASDI PD Sumsel ini. Kalau ngomongin soal stunting ini merupakan gangguan gizi ya yang terjadi pada anak.
Dan ini jadi permasalahan kita semua, bangsa Indonesia, bahkan dunia ya Bu ya, bisa dikatakan ya. Oke. Di awal perbincangan kita siang ini mungkin Ibu Yanita bisa jelaskan kepada pendengar kita terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan sampai saat ini, apalagi selaku Ketua ASDI PD Sumsel ini Bu ya. Oke. Terima kasih Cik Lisa. Di sini mungkin semua masyarakat tuh sudah mendengar itu stunting. Tapi mungkin masyarakat belum paham apa yang sebenarnya stunting itu sendiri. Nah, untuk stunting itu adalah mungkin pada anak-anak di mana tinggi badannya itu tidak sama dengan tinggi badan anak seusianya. Nah, itu artinya dia dikatakan stunting. Nah, terus kok bisa terjadi stunting? Nah, stunting ini sebenarnya adalah disebabkan karena adanya gangguan gizi yang kronik. Nah, gangguan gizi kronik ini artinya kurang asupan zat gizi. Mulai dari masa kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun ya. Nah, di sini juga biasanya gimana kok mengetahui anak-anak itu stunting? Artinya kalau misalnya anak itu tidak dilihat secara perkembangannya, secara mungkin kita melihatnya dibawa enggak anaknya ke posyandu, tahu enggak berat badannya naik, tahu enggak tinggi badan, perkembangannya. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa anak ini ada enggak gejala stunting. Nah, gejalanya biasanya kalau anak yang stunting itu kan tadi kok kayaknya dilihat secara kasat mata sama-sama saya, kok kayaknya anak saya itu pendek, kok sama ya gitu ya. Anak seumuran itu ya. Seusianya itu. Jadi kalau anak ngumpul mungkin balita-balita pada ngumpul di posyandu kita bisa lihat nih, oh ini kok beda-beda tinggi badannya. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian berat badan itu tidak konsisten. Jadi kalau dia misalnya dibawa ke puskesmas, harusnya bulan ini dia akan naik berat badannya 0,8 misalnya. Ternyata naiknya cuma 0,3. Artinya bulan depan juga naiknya enggak artinya tidak konstan. Jadi berat badan yang naik tidak konstan sehingga perkembangannya itu akan menjadi terhambat dibandingkan anak-anak yang seusia. Jadi perkembangan terhambat kalau misalnya dia bergaul dengan teman-temannya mungkin usia 1 tahun ya. Nah, ini anak tidak terlihat aktif ya. Beda. Jadi udah bisa kita melihat seperti itu. Kadang anak sering merasa lemah, kemudian artinya tidak terlalu berkonsentrasi pada suatu yang dilakukan, aktivitasnya nggak fokus gitu ya Bu ya. Jadi dan juga dia akan mudah terserang penyakit infeksi, bentar flu, bentar pilek, sana ini demam ya. Emang kita sering ya Bu ya ketemu dengan anak yang tipe-tipe seperti itu ya. Dikit-dikit sakit. Ya. Nah, ini harus waspada. Kenapa? Artinya mungkin imunitas anak tadi memang rendah ya. Jadi karena daya tahan tubuhnya rendah sehingga dia mudah terinfeksi. Nah, kenapa imunitas daya tahan tubuh itu rendah? Asupan zat gizi yang harusnya sesuai dengan kebutuhan itu tidak terasup. Jadi nggak terpenuhi dengan baik. Nah, itu yang kita bisa lihat dari gejala-gejala stunting itu. Itu salah satunya gejala-gejala yang sering kita temui yang sering kita ketemui. Iya. Nah, dan lanjut. Kalau kita katakan kurang gizi itu bukan hari ini, bukan pada saat, tapi kronis itu panjang, sudah menahun. Jadi mungkin pada saat ibu itu hamil itu tidak terpenuhi asupan zat gizi yang harus dibutuhkan. Misalnya pada ibu hamil itu harus ada tambahan kalori ya, mulai dari trimester 2, trimester 3 itu paling kurang 300. Nah, ini nggak terpenuhi pada masa hamil. Nah, jadi pada saat lahir anak itu juga akan terjadi kekurangan zat gizi. Nah, selanjutnya mulai 6 bulan MPASI yang harus diberikan itu tidak sesuai dengan asupannya. Harusnya MPASI yang diberikan dengan tinggi protein itu tidak diberikan sama ibu, kurang ya. Sampai anak berusia 2 tahun. Nah, ini yang perlu ditekankan dalam pencegahan stunting itu, mulai dari dia konsepsi sampai anak itu usia 2 tahun. Jadi asupannya haruslah terpenuhi sesuai dengan usia. Oke. Kuncinya asupan harus terpenuhi sesuai dengan usia dan ini berkelanjutan ya. Ya. Oke.
Jadi peran seorang ibu ini sangat menentukan ya, Ibu ya. Oke. Sahabat budaya, kalau ada yang nak bergabung, nak nanyo terkait dengan stunting ini, juga upaya pencegahannya, kami tunggu ke di line telepon kita di 3516556 ya. Dan juga Pacak bergabung di WhatsApp-nya. Iya, nomornya Cik Lisa ada hafal nih ya, panjang nian. 0897784884. Oke, kita balik lagi ke narasumber sambil nunggu ke kalau ada yang bertanya terkait dengan stunting ini, sahabat budaya ya. Tadi penjelasan dari Ibu Yenita terkait dengan stunting sudah kita dengarkan gejalanya dan ini tidak bisa dianggap enteng ya. Peran ibu sangat menentukan orang tua ya Bu ya. Oke. Saya beralih ke Ibu Maria ya. Oke. Ibu Maria selaku petugas labnya ya. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk upaya pencegahan dan penanganan stunting ini agar jangan sampai terjadi pada anak-anak kita ini, Bu? Jadi sebelumnya mungkin Cik Lisa kami ingin menyampaikan dulu ini ada suatu woro-woro lah ya dari pemerintah pusat bahwa pada tahun 2024 itu adalah strategi percepatan dari penurunan stunting. Jadi mulai dari penguatan koordinasi lintas bidang, lintas sektor itu yang bersinergi sama KUA, artinya di sana ada calon pengantin, harus dilakukan screening, kemudian meningkatkan peran tim percepatan penurunan stunting di tiap kota, tingkat kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan itu sampai forum peduli stunting di tingkat kecamatan tuh ada. Kemudian ada optimalisasi tim pendamping keluarga yang dalam pelaksanaannya pendampingan itu sasarannya adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin sampai balita 0 sampai 59 bulan dalam hal penyuluhan. Kemudian ada juga kunjungan rumah, edukasi, motivasi, juga ada beberapa pemberian bantuan sosial. Yang selanjutnya adalah penguatan koordinasi dan dari pihak kecamatan, kelurahan. Jadi ini banyak kolaborasinya memang di dalam pengentasan dan penanganan juga pencegahan stunting ini. Kemudian ada penyusunan macam-macam lah ya kegiatan program di 2024 ini khusus untuk strategi percepatan penurunan stunting. Nah, kalau untuk laboratorium sendiri nih Cik Lisa ya, kalau kami di Puskesmas itu dari mulai usia remaja putri kami sudah lakukan screening deteksi anemia. Jadi kami sudah turun ke sekolah itu melakukan deteksi anemia kepada remaja putri di usia SLTP sampai SMA. Jadi mulai dari SLTP ya. Iya, nanti itu berkolaborasi sama UKGS dan juga tim gizi. Jadi petugas gizi juga turun apabila ditemukan anak dengan anemia, itu artinya diberikan tambahan zat besi. Jadi pada remaja putri itu selalu diberikan edukasi bahwa setiap haid atau datang bulan dia harus makan namanya zat besi. Jadi tambahan darah ya. Jadi dilakukan pemeriksaan HB, hemoglobin, mengetahui jumlah darahnya itu turun atau enggak, anemia atau tidak. Jadi remaja putri sebagai salah satu cikal bakal seorang ibu, calon ibu ya, sudah disiapkan. Jadi apabila dia anemia harus segera ditata laksanakan, harus segera dilakukan pencegahannya bagaimana? Diberikan tadi zat Fe atau zat besi. Kemudian pada calon pengantin tadi sudah dilakukan screening juga. Di calon pengantin tadi sudah berkolaborasi dengan KUA, jadi tidak lagi hanya sekedar surat. Jadi tetap dilakukan screening. Yang pertama adalah infeksi menular seksual. HIV, screening HIV, hepatitis, wajib ya, hepatitis B, ya. sama sipilis. Kita bilang itu triple eliminasi. Juga HB biasanya juga di sana. Kalau untuk dokter-dokter Opjin juga itu dilakukan ya Bu ya, dilakukan screening untuk calon pengantin. Jadi FE-nya, zat FE-nya, di kadar FE-nya diperiksa, HB-nya semua. Kalau untuk di Puskesmas itu cukup dengan triple eliminasi, HIV, hepatitis B sama sipilis. Kemudian masuklah dia hamil. Di usia ibu hamil itu trimester 1 atau K1 kita bilang kunjungan pertama itu dilakukan pemeriksaan lagi hepatitis B, lagi dilakukan sipilis, HIV itu untuk IMS untuk mengetahui apakah si ibu ini telah tertular IMS atau infeksi menular seksual, karena itu sangat berhubungan sekali atau sangat berpengaruh sekali terhadap si calon bayi tadi. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan darah rutin, HB terutama, kemudian protein urin, reduksi urin.
Masuk dia ke udah lahir nih Cek Lisa. Iya. Di waktu lahiran si bayi pada usia di bawah 15 hari kalau nggak salah ya, itu dilakukan screening hipotiroid SHK, kita bilang screening hipotiroid kongenital. Jadi pada bayi itu di setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu dilakukan. Kalau bapak ibu atau Mancai Bice yang biasanya memang menunggu kelahiran jabang bayi, kemudian diminta persetujuan untuk pengambilan darah pada rumah sakit, klinik bidan, itu untuk pengambilan SHK itu memang harus dilakukan karena kita ingin melihat apakah si bayi ini mengalami kekurangan atau hormon tiroid, hipotiroid, karena itu adalah salah satu screening atau deteksi si bayi ini akan mengalami hambatan tumbuh kembang atau stunting. Jadi bisa dipantau langsung sejak dini ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya di usia sekolah atau di usia batuta kita bilang kan ada 1000 hari kehidupan ya, dari sebelum 1000 hari pertama ya. Dari sebelum lahir sampai dengan lahir di usia 2 tahun itu dilakukan juga. Jadi kalau si bayi juga tidak kelihatan kan pucat, dilakukan juga pemeriksaan zat Fe atau HB-nya juga. Kalau nggak naik-naik juga berat badan, biasanya juga dokter anak akan menyarankan atau fasilitas kesehatan puskesmas itu menyarankan untuk pemeriksaan telur cacing. Itu kalau dari segi pemeriksaan laboratoriumnya, Cek Lisa. Mudah-mudahan udah familiar ya. Untuk kalau yang sudah biasa mungkin untuk pemeriksaan kehamilannya di puskesmas itu sudah dijalankan. Enak ya, sekarang sudah difasilitasi Ya, semua, dan semua tinggal dari kitanya ya itu, Bu ya. Gratis semua, Oke, asal semua dia gratis, dilakukan pada vaskesnya, vaskes atau kalau tidak punya asuransi BPJS atau apapun, dia tetap dijamin karena ini program. Tetap dilayani ya, tetap walaupun nggak dilayani punya karena ini BPJS program ya. pemerintah, jadi tidak memandang bahwa dia punya asuransi atau tidak. Yang penting dia berada di wilayah. Jadi setiap wilayah kerja itu misalnya setiap kecamatan kelurahan dia punya vaskesnya, vaskesnya. Jadi dia kembalilah, tinggal bawa aja KK atau KTP sebagai kelengkapan administrasi. Oke. Beralih kita ke Ibu Reza Andriani, SST MCAP. Ini Bu bidannya langsung ya. Iya, kalau di lapangan langsung ini kan ketemu dengan para ibunya ya. Benar. Oke, upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan ini apa nih, Bu Reza atau Bu Bidan ya? Ya makasih Cak Lisa. Jadi kalau Bu Maria tadi kan lebih ke teknis pemeriksaan labnya, juga Bu Yanita tadi kan lebih ke gizinya. Nah kami sebagai bidan bisa dibilang bidan ini kan ujung tombak pelayanan kesehatan, terutama untuk pencegahan yang pertama kali yang dekat dengan wanita itu kan bidan. Langsung gitu. ya. Langsung itu bidan kan. Jadi ada beberapa peran bidan dalam mencegah terjadinya stunting. Ini hampir sama Bu Maria tadi. Mulai kita dari beririsan. Tapi kami lebih ke edukasinya gitu. Jadi mulai dari masa remaja memang. Masa remaja ini kan calon ibu ya nanti, khususnya remaja putri, calon ibu. Jadi yang perlu diedukasi adalah bagaimana remaja ini mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian tadi kita lihat apakah remaja mengalami anemia. Jadi kita tahu bahwa anemia itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stunting nanti ke depannya. Nah, beralih ke fase berikutnya yaitu fase pranikah dan prakonsepsi. Jadi sebelum nikah dan sebelum konsepsi. Jadi si calon ibu ini kita siapkan untuk menjadi seorang ibu. Jadi mulai dari dia sebelum konsepsi ya, dengan harapan ketika dia hamil nanti dia akan melahirkan generasi yang berkualitas seperti itu. Yang nggak ada masalah ya, stunting ini ya. Kita pastikan IMT-nya itu normal ya, tidak kurang. Karena apa? Nanti ketika dia hamil yang akan kita monitor adalah pertambahan berat badan sewaktu dia hamil. Akan berbeda ibu yang IMT-nya kurus dengan ibu yang normal, dengan ibu yang gemuk, itu pertambahan berat badan ketika hamil itu juga akan berbeda gitu. Lanjut ke fase berikutnya yaitu pada ibu hamil. Nah, seperti yang Bu Yanita jelaskan tadi, bahwa ibu hamil ini butuh tambahan kalori. 350 sampai 450 kilokalori ya Bu ya per harinya itu, dibanding dengan ibu yang tidak hamil. 20% kejadian stunting itu memang terjadi karena ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Itu karena apa tuh faktornya? Ya, ibunya tidak tahu bagaimana mengkonsumsi atau tidak tahu bagaimana menu seimbang seperti itu. Sehingga harusnya janinnya dapat
nutrisi yang cukup. Ketika ibunya juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang baik, janinnya juga tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Itulah perlunya edukasi ini. Benar, edukasi. Nah, kalau bidan itu kan ada tadi antenatal care atau kunjungan kehamilan. Fungsinya buat apa? Jadi kami itu ada minimal 6 kali kunjungan kehamilan selama hamil. Hamil 9 bulan 6 kali. 6 kali minimal. 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Fungsinya buat apa? Untuk melakukan deteksi dini atau kita memonitor apakah terjadi IUGR, namanya intrauterine growth retardation atau PJT, pertumbuhan janin terhambat, yang kelak bisa menyebabkan stunting tadi kan. Mengarah ke stunting gitu ya. Dengan apa? Setiap ANC kita cek TBBJ, namanya taksiran berat badan janin. Apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Itu kemudian itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi, itu tadi pertumbuhan berat badan, pertambahan berat badan ibu selama hamil. Ya, jadi sama atau berdasarkan itu dilihat di awal. Jadi IMT-nya itu IMT ketika ibu sebelum hamil. Jadi misal ibu sebelum hamil IMT-nya normal. Jadi berapa sih pertambahan berat badan ibu yang harus ibu capai selama kehamilan? Jadi kalau IMT-nya normal itu sekitar 11,5 sampai 16 kilo. Nambahnya normal itu ya? Iya, harus dia capai. Selama dia hamil ya? Iya, tapi kalau IMT-nya kurang berarti harus lebih dari itu. Ya, 12 sampai 18 kilo. Dia nggak boleh sama dengan ibu yang kalau ibunya IMT-nya gemuk, dia nggak boleh juga lebih dari itu gitu. Berarti lebih nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Jadi sedikit berat badannya kalau dia sudah gemuk sebelum dia hamil gitu. Jadi fungsinya buat apa? Dengan seperti itu kita kan tahu bagaimana perkembangan si janin di dalam kandungan dari TBBJ tadi dan pertambahan berat badan ibu selama hamil. Nah, ketika bayi lahir, jadi itu menurut WHO itu ada 4 pokok agar bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yaitu yang pertama itu IMD, inisiasi menyusui dini, maksimal 1 jam setelah ibu melahirkan. Yang kedua ASI eksklusif, ASI saja sampai 6 bulan. Yang ketiga melanjutkan ASI sampai 2 tahun. Yang keempat itu MPASI ketika bayi sudah masuk umur 6 bulan. Nah, MPASI seperti tadi yang dijelaskan Ibu Yanita, itu MPASI yang ini banyak salah kaprah, banyak orang awam yang ngasih bubur nasi saja gitu. Ya nggak akan cukup. Kalau cuman isinya cuman karbohidrat, berarti kan harus ada karbohidrat, harus lengkap, ada protein hewani nabatinya, ada vitaminnya, ada lemak ya gitu. Jadi itu yang kalau kami sebagai bidan mengedukasi masyarakat agar bisa mencegah terjadinya stunting. Oke, nanti kita berbincang lebih lanjut, kita break dulu. Oke. Untuk dengarkan hiburan lagu berikut ini, masih dalam obrolan Sriwijaya Siang, Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Bila
Ya sahabat budaya di mana berada, sudah pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi untuk obrolan Sriwijaya siang kita hari ini berkaitan dengan program stunting dengan tema mengenal faktor-faktor resiko stunting dan upaya penanganan dan pencegahannya. Masih dengan narasumber kita ada Ibu Yenita, Ibu Maria, juga Ibu Reza ya. Banyak hal yang akan kita kulik lebih jauh mengenai stunting ini karena perasaan kalau dengar stunting nih main tiap hari ya Bu ya. Sudah bergaung ya. Sudah familiar. Jadi jangan sampai program pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting ini tidak tercapai di tahun 2024 ini ya Bu ya, untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045 ya kalau tidak salah Ibu Yenita ya. Oke. Nah, Ibu Yenita sendiri tadi sudah menjelaskan detail ya mengenai masalah stunting ini, juga apa yang harus dilakukan. Nah, di lapangan sendiri kita lihat ini tantangannya seperti apa agar kita bisa menuntaskan masalah stunting ini sesuai dengan harapan ini, Bu. Memang di lapangan yang kita lihat rata-rata masyarakat itu tidak semua teredukasi dengan baik ya, mulai dari masalah makanan. Nah, sementara di lapangan itu juga ibu-ibu itu dengan pola asuh yang kurang efektif, artinya pola asuh yang kurang efektif, mereka nggak ngerti bagaimana pola makan asupan yang memang harus diberikan pada anak. Bagaimana anak tadi bisa mendapatkan makanan asupan gizi yang baik. Jadi ibu juga harus tahu, misalnya dia punya anak remaja, nah dia juga ibu sendiri harus mengerti bahwa anak remaja itu adalah persiapan untuk kedepannya akan berproduksi. Nah ini juga yang dikatakan bahwa pola asuhnya. Nah ini yang masyarakat yang masih belum kurang ya, bukan belum, kurang mengerti. Nah kemudian mereka tidak mengatur pola makannya dengan baik. Misalnya rendahnya makanan yang diasup itu dengan nilai gizi yang kurang. Taunya misalnya gini, anak balita yang ada di rumah itu hanya makan nasi pakai kecap, pakai kerupuk. Taunya mereka anak itu kenyang. Nah, padahal di sini zat gizinya sangat jauh sekali tidak akan terpenuhi, seperti proteinnya nggak ada, kemudian vitamin, lemak, mineral itu yang belum dipahami. Jadi bagaimana masyarakat tadi harus mengerti pola makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, artinya seimbang di masyarakat mengerti bahwa ini loh makanan pokok yang akan memenuhi kebutuhan energinya. Ini loh protein ini untuk apa? Kalau di dalam rumah itu ada ibu hamil, ada remaja, anak balita, artinya protein ini butuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan apa? Kalau ibu hamil, perkembangan janin, kemudian dia perkembangan otak janin, sampai nanti anak itu lahir diberi ASI eksklusif. Nah ini yang harus dimengerti. Kadang-kala ibu-ibu, aduh aku nggak ada ASInya, aku nggak mau. Padahal di memorinya sendiri dia memorinya sudah tertanam, kayaknya capek kalau nyusui. Nah, itu sebenarnya yang paling belum dipahami. Jangankan ibu-ibu di daerah, ibu-ibu di perkotaan saja sudah seperti itu berpikirnya. Saya kan kerja, ASI tidak diberi secara 6 bulan. ASI saja. Nah ini jadi bukannya deh di perkotaan juga ibu-ibu alasannya banyaknya. Ini yang perlu di masyarakat merubah mindsetnya bahwa kalau kita sudah dipersiapkan untuk hamil dan punya, artinya anak itu haknya adalah mendapatkan ASI selama 2 tahun. Jangan menjadi kita melanggar hak ya. Kalau misalnya anak itu protes, ini ibunya melanggar HAM ini. Haknya untuk mendapat ASI. Nah, tidak diberikan sama. Nah, ini yang harus di masyarakat kita perlu memberikan edukasi. Nah, pola makanan gizi seimbang itu bukan mulai dari ibu hamil, kemudian bayi, mulai dari bayi itu mendapat ASI 6 bulan secara eksklusif, kemudian diberi MPASI. Nah, ini cikal bakal anak mengenal makanan lingkungan. Nah, mulai dari diberinya MPASI, diperkenalkan makan itu protein yang kita butuhkan untuk perkembangan.
otak ya, perkembangan pertumbuhan, bertambah tingginya anak. Itu yang Jangan harus, kebanyakan karbo ya. ya, seimbang. Jadi nggak ada yang banyak tapi adalah seimbang. Jadi sudah ada keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, di dalam semua makanan MPASI itu juga harus dipahami sama ibunya, bahwa memberikan anak dengan MPASI yang mengandung protein adalah untuk mencegah stunting yang pertama. Untuk tinggi badannya ya. Ya. Nah, kemudian ibu kadangkala memberikan makanan MPASI sama anak itu saja terus, jadi anak bosen. Tidak bervariasi ya. Tidak bervariasi, artinya tidak bervariasi memberikan makanan pada anak yang dibutuhkan. Nah, telur misalnya, jangan telur saja setiap hari dari pagi sampai kemudian hati ayam. Kadang anak tuh sampai muntah karena udah bau hati ayam udah bosen. Jadi harus diganti. Jadi paling tidak ya telurnya kapan, hati ayamnya kapan. Kemudian ikan. Jangan kita berpikir ikan yang mengandung omega 3 itu salmon yang mahal. Enggak. Ya, padahal ada di ikan kembung, ada di ikan teri yang seger itu loh. Ya, ikan teri basah ya. Itu banyak di daerah saya lihat ya. Kemudian, nah itu bisa di blender ya, itu bisa menjadi MPASI yang tinggi protein dan bisa mencegah stunting. Nah, ini yang ibu-ibu yang belum yang kurang memahami apa kebutuhan anaknya. Jadi program edukasi itu di daerah memang juga harus dijalani. Nah, di samping itu sebenarnya kebersihan ya, kebersihan bagaimana pola hidup bersih. Ibu dari megang apa-apa terus megang makanan anak, kasih anak makan, lupa cuci tangan misalnya ya, lupa cuci. Nah, ini kemungkinan kan bisa anak terinfeksi. Iya. Nah, jadi harus bagaimana menjaga kebersihan mulai dari cuci tangan, mendapatkan air bersih untuk mencegah stunting tadi. Jadi untuk memberikan pemahaman pada ibu-ibu bahwa kebersihan itu juga sangat penting. Nah, di daerah seperti kan kita nggak tahu di daerah sumber air dari mana, terus bersih nggak, cuci tangan tidak pada saat melayani anak makan. Iya, jadi sebelum memberikan anak makan cuci tangan gitu ya Bu ya, jangan langsung aja. Iya, jadi kadang nih ibu-ibu kan gimana ya, dari kerja mana terus sibuk dari mana terus ambil ini belum makan ini langsung saja tanpa cuci disadari tangan ya, lagi ya. tanpa disadari. Jadi ini sangat penting di lapangan ini sangat banyak sekali terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kalau kita di rumah sakit kita menerima stunting itu yang sudah karena buruk, komplikasi sudah buruk, udah dengan penyakit penyerta ya udah berat. Maka ujung tombak itu adalah bagaimana edukasi-edukasi yang dilakukan di puskesmas, di posyandu, itu yang paling utama. Jadi apabila di suatu daerah itu didata semua anak, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak balita, itu harus datang ke posyandu, membawa anak ke posyandu. Di sana akan bisa terdeteksi apakah anak ini gejala stunting tidak. Iya. Kemudian udah benar belum ibunya ngasih makan, udah sesuai enggak. Nah ini yang ujung tombak untuk bagaimana stunting itu jangan sampai bertambah parah. Padahal kita 2024 ini adalah 14% ya, targetnya dari angka ya. yang 14%. Kalau sekarang di SSGI masih 14,46. Jadi harus turun 0,46. Masih harus berjuang ya. Jadi harus berjuang. Makanya dari ujung tombak tadi yang kita katakan di lapangan, bagaimana seorang ibu yang punya anak balita, bagaimana ibu hamil, bagaimana remaja putri, itu adalah salah satu penanganan yang terbaik di dalam pencegahan stunting. Iya. Oke. Ini melalui WhatsApp ada pertanyaan dari Ibu Dita yang ada di Taman Kelapa ya Bu ya. Assalamualaikum ibu-ibu, katanya ini mau nanya ya mengenai anak yang sudah dinyatakan stunting, apakah bisa kondisinya disembuhkan ini? Karena dengar-dengar katanya stunting itu cuma bisa dicegah, nggak bisa disembuhkan. Benar nggak nih Bu? Oke, silakan, siapa yang akan jawab? Sebenarnya kalau anak sudah terdiagnosa stunting, bisa nggak kita mengejarnya? Bisa, tapi tidak optimal. Jadi sampai 2 tahun bisa, menjelang 2 tahun bisa, tapi tidak optimal. Jadi bisa. Nah, bagaimana? Artinya ibunya sendiri ya tadi, makanannya tadi itu haruslah menggunakan gizi seimbang. Nah, kalau memang anak kita kita lihat sekarang, anaknya berat badan tidak naik,
sementara ada anak yang bagus Seumuran dia? seumuran dia. Artinya makanan anak ini pasti tidak memenuhi. Nah, dengan kekurangannya ini kita harus kejar. Iya. Kejarnya gimana? Artinya kalorinya, proteinnya, energi harus lebih. Lebih daripada yang sebelum dia makan. Iya. Karena kurang. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada jadi jangan khawatir juga, anak aku udah stunting katanya. Terus gimana? Bisa nggak tinggi badannya? Panik ibunya. Panik kan? Sebenarnya ya bisa. Ya kita katakan optimal, ya nggak optimal, tapi masih bisa teratasi. Jadi jangan khawatir juga nantinya ya. Misalnya perkembangan otak, biasanya anak stunting itu perkembangan otaknya ya. Nah sampai 2 tahun itu memang perkembangan otak yang puncak. Jadi ya bisa kalau memang ibu tadi menyadari bagaimana kekurangan selama ini. Jadi untuk ibu yang kebetulan punya anak dinyatakan stunting, jangan putus asa ya Bu ya. Ya, Biasanya Oke. itu Cak Lisa memang sudah ada tim kan di tiap kecamatan kelurahan itu sudah ada tim. Jadi pasti kalau misalnya dia terdata stunting itu akan dilakukan penanganan. Dan Dibantu ya. ibu-ibu juga jangan sampai panik. Kadang-kadang kita tuh punya rumus kalau stunting tuh anak ini nggak setinggi ini, padahal Pendek ibu pasti si ya. anak ini lebih tinggi daripada ibu ini, karena itu berpengaruh juga Cek. Jadi kayak saya yang smekot ini Cek. Sama lah. Iya. Jadi punya anak yang ini aku anggap stunting itu belum tentu Cek. Jadi ya, karena kita juga ada rumus yang itu saya kurang paham. Mungkin Bu Yunita bahwa tinggi ibu dengan tinggi bapak begitu. Gen Itu, ya, jadi keturunan ya. genitas juga sangat berpengaruh. Jadi kita jangan sampai ada nih yang overthinking sampai anak aku stunting ini, padahal belum tentu. Karena kita yang memang nggak terlalu tinggi. Jadi benar juga gen itu berpengaruh, tapi kalau sekarang itu sudah mulai gen itu tidak terlalu Sudah berpengaruh. Karena berubah kenapa? Perkembangan gizi sekarang sudah makin membaik. Contohnya aja mungkin gak usah jauh, saya juga sendiri smekot juga. Maksud saya suami saya juga, tapi anak saya bisa sampai 178 sampai. Karena Kenapa? gizi bukti ya, bukti asupan ya. gizi. Jadi Asupan artinya udah gizi berperan. membuktikan. Jadi asupan gizi yang sangat berperan. Jadi kalau genetik sekarang sudah berkurang sekian persennya ya. Jadi yang utama adalah lingkungannya, makanannya itu akan. Kalau anak sekarang saya rasa tinggi-tinggi gitu ya. Dibandingkan bagus ya kalau dulu saya pertumbuhannya. udah merasa terlalu tinggi. Tapi Sekarang dulu kalah dulu, sama anak ya. 60 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau sekarang karena pola makan anak sekarang mungkin anak yang di perkotaan yang mereka itu sudah bagus. Nah, sekarang masalahnya jangan juga khawatir saya pendek nanti anak saya pendek juga. Enggak. Jadi pendek belum tentu stunting. Stunting Iya. pasti pendek. Terhambat pertumbuhan Cak Terhambat Lisa. pertumbuhan. Dan ada satu lagi nih Cak Lisa sebenarnya yang jadi perhatian pemerintah pusat juga sampai ke daerah adalah tentang PHBS atau perilaku hidup Benar. bersih. Itu Iya. termasuk lingkungan yang jamban, tentang jamban. Kebersihan. Iya, ya. kebersihan itu ternyata di dalam kota pun ini sudah masih ada jamban yang nggak punya Tidak WC sehat ya? tersendiri. Oh, Jadi dia masih ternyata yang masih ceplok. ada. Iya, di tengah kota itu pernah. Itu ini salah satu adalah fokusnya pemerintah untuk mengentaskan itu, bahwa jadi memang ada suatu project lah ya, bahwa setiap setiap masyarakat, seluruh masyarakat itu harus BAB itu di tempat tersendiri yang memang sehat ya, memang tidak langsung cemplung ke sungai itu. Jadi itu pola yang harus diubah ya. Iya, betul. Dan ini Salah satu pemerintah dari juga turun ke lapangan langsung ya Iya, Bu ya itu. untuk menangani dari ya. tingkat kelurahan, dari kecamatan Cak Lisa. Iya. Kalau saya ke Ibu Reza sendiri ya selaku Bu Bidan ketemu langsung dengan para ibu-ibu hamil ya. Sampai sejauh ini menurut Ibu Reza bagaimana tingkat antusias dari para ibu hamil untuk aktif memeriksa kesehatannya? Ini apa harus ada program khusus, misalnya ada acara khusus dipanggil baru datang gitu? Enggak juga Bu. Jadi kalau puskes itu kan mereka punya posyandu masing-masing dan memang ada kadernya. Jadi setiap
kecamatan, setiap ini memang mereka sudah ada gitu ya. Jadi Iya. memang kalau untuk ANC kayaknya bukan jadi masalah lagi sekarang. Nah, tapi bagaimana ANC itu berkualitas sekarang itu yang penting. Ya, jadi ANC berkualitas yang memberikan edukasi ke ibu-ibu hamil. Jadi bukan sekedar kewajiban dia datang cuma Iya, nggak ada isinya periksa. gitu ya. Jadi bagaimana ibunya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kita kasih tahu bahwa ibu kalau ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi nanti akan menghasilkan anak yang seperti ini Yang gitu, sehat, yang berkualitas, berkualitas ya. gitu kan. Nggak mudah sakit. Nggak mudah sakit. Begitu juga kita berikan edukasi bahwa nanti kalau anaknya lahir, ibu harus ASI eksklusif. Jadi kan banyak ibu-ibu yang ngeyel Iya. sekarang. ASI saya nggak keluar. Padahal ASI itu kan ASI on demand. ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Ya gimana ASInya mau keluar kalau ibu nggak pernah menyusui anaknya? Dan dia sibuk Jadi dengan harus rasa dirangsang stres, dulu ya, diawali Dan dulu ya, self-stigma. jangan males ya Bu Iya, ya. distimulasi lah. Jadi bayinya disuruh nyusuin, dia stres bahwa ASInya nggak keluar, tapi dia nggak pernah dicoba gitu kan. Jadi bagaimana otak kita hipotalamus bekerja bahwa semakin banyak ASI yang dibutuhkan akan semakin banyak juga yang diproduksi gitu. Memang sudah disiapkan dari yang Sudah kuasa disiapkan ya. dari- Kita aja yang ngeyel Kita ya. aja mau beli susu formula yang mahal gitu. Iya, dengan 1001 alasan ya. Iya benar. Padahal sayang Ibu ya. kapan bekerja lagi. katanya nggak bisa ngasih ASI eksklusif. Saya 2 anak saya ASI eksklusif. Saya pergi pagi pulangnya sore, tapi dua-duanya alhamdulillah berhasil ASI eksklusif. Jadi saya pompa 2 jam sekali. Nanti saya masukkan ke freezer, itu nanti dihangatkan bisa untuk anak saya gitu di rumah gitu. Sekarang enak, banyak jual-jual Banyak. pompa elektrik. pompa Kalau dulu yang manual. Kalau dulu yang merah empot-empot yang kayak ini. Kalau sekarang saya lihat Sudah bagus-bagus banyak, ya, Bu iya. ya. Ada yang kita handsfree nggak perlu pegang, dia sudah Sambil pompa pegang sendiri handphone. gitu. Jadi lebih dipermudah ya kan. lebih dipermudah. Kenapa harus sulit Kenapa ya? harus sulit? Kemudian seperti Bu Yanita tadi bilang ya, jadi memang permasalahan juga yang banyak saya temui di lapangan itu ke MPASI. MPASI Jadi ya. banyak ibu-ibu itu yang ngasih MPASI tapi cuman bubur nasi doang. Atau dia ngasih menu tunggal tuh, Bu. Jadi buah di blender terus dikasih. Padahal kan kita harus ngasihnya 3 kali sehari dengan menu yang seimbang tadi, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada karbonnya, ada lemaknya tadi kan yang seimbang. Kemudian Kalau untuk buah langsung nah di itu cuman makan tambahan, makan tambahan. Jadi 3 kali makan Empasi. utama, kemudian 2 kali makanan selingan gitu. Jadi kayak snack time gitu. Ya kayak si biskuit, kasih cemilan buah. Nah, tapi ibu-ibu ini banyak salah persepsi. Jadi ngasih makan anak dengan menu tunggal gitu. Nggak ada proteinnya. Padahal kita tahu kan kalau mau anak tumbuh dan berkembang itu proteinnya yang lebih harus kita optimalkan. Jadi jangan salah kalau anaknya nggak mau makan ya. Iya. Dengan alasan Tiap hari menunya itu aja. rasa Dengan alasan kita protein itu mahal, padahal Iya. banyak Padahal yang banyak. murah kan yang lebih berprotein tinggi. Nggak kreatif ibunya. seorang ibu harus cerdas, harus Iya, kreatif ya. betul. Makanya kalau misalnya protein terpenuhi itu kan salah satu growth hormonnya itu juga akan menjadi lebih aktif untuk menambah tinggi badan. Di samping itu juga kalsium, vitamin D yang juga harus sangat penting. Semuanya itu ya dalam makanan itu. Artinya kalau anak seperti anak diberi ASI aja itu sudah menjamin 6 bulan untuk tumbuh kembangnya. Begitu hebatnya ASI. Jadi orang tua harus berpikir ASI saja sampai 6 bulan tuh anak sudah bisa tercukupi untuk. Nah, artinya ke depannya karena ASI itu akan berkurang, akan produksinya juga akan turun sesuai dengan usia anak. Seiring dengan pertambahan usia anaknya ya. Jadi kebutuhan anak meningkat, produksi ASI Asinya sudah mulai menurun. berkurang. Jadi maka itulah digunakan makanan-makanan pendamping ASI yang tinggi proteinnya Iya. harus dibutuhkan gitu. Kita beralih ke WhatsApp lagi, ini sudah saya terima dari Bu Eni di Skip ya, yang menanyakan tentang stunting dan gizi buruk itu bedanya di mana Bu? Katanya. Kalau misalnya kita berbicara gizi buruk, artinya gizi buruk ini juga karena kekurangan zat gizi yang sudah kronik yang menahun. Nah, salah satunya nanti akan menjadi stunting, gitu ya. Jadi ya gizi buruk salah satu bisa menyebabkan stunting. Karena kenapa? Gizi buruk itu adalah kekurangan zat gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Jadi terus gizi buruk dengan stunting, ya dia saling anak stunting ya bisa aja gizinya kurang, anak gizi buruk bisa jadi stunting. Oke. Ya,
Balik lagi ke program pemerintah untuk pengentasan stunting ini, ibu-ibu selaku yang bertugas juga ya di lapangan ya untuk mencegah stunting ini agar tidak tambah banyak. Ini ibu lihat dari program yang dilakukan oleh pemerintah ini sejauh ini hasilnya sampai di mana nih Bu Yanita? Kalau misalnya kita lihat Sampai dari saat ini ya, program-program, karena 2024 sudah mau habis nih. iya betul. Jadi di puskesmas itu kan kita sudah punya tim ya, Iya. tim yang namanya pencegah stunting. Artinya di situ semua profesi ada ya, mulai dari profesi gizi, profesi laboratorium, dokter spesialis, dokternya Lengkap ya. lengkap Ya, sudah. kolaborasi. Nah itu kolaborasinya di dalam penanganan stunting ini. Nah makanya di dalam tim itu akan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Maka jadi biasanya kalau turun ke lapangan artinya profesi ini akan turun bersama di lapangan. Jadi akan melihat dan mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan apa saja. Nah, ini evaluasi inilah akan melihat ternyata sudah ada perubahan yang signifikan dalam pemberian atau tadi pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan tadi ya. Tapi rata-rata kita pasti lebih banyaknya ke edukasi ya. Dari edukasi kemudian pemeriksaan, kemudian kita memberikan, jadi ada juga program pemberian makanan tambahan ya. Jadi pada anak-anak yang memang kurang di rumah tidak terpenuhi mungkin karena faktor ekonomi. Jadi ada yang posyandu itu kalau nggak salah ada yang dia setiap minggu ya, ada yang setiap Ibu-ibu bulan kadernya ibu-ibu memasakkan kadernya. PMT ASI. Jadi melakukan demonstrasi, kadang-kadang mereka melakukan Pertemuan demonstrasi, ya. pertemuan MPASI. Nah, jadi program-program inilah yang memang harus dibina agar capaian di 2024 tadi tercapai sesuai dengan tujuan pemerintah kita Indonesia. Kalau untuk permasalahan utama apa nih yang dihadapi oleh kita semua nih Bu untuk pencegahan stunting ini? Apakah faktor ekonomi? Bisa dikatakan? Sebenarnya kalau kita katakan faktor ekonomi sekarang kan memang makin sulit untuk mendapatkan bahan makanan, itu udah jelas ya. Artinya akses untuk mendapatkan makanan itu sekarang sulit. Nah mungkin dalam program pemerintah itulah sudah ada misalnya pemberian bantuan ya, ada bantuan langsung, ada yang segala macam bantuan lah. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah dilakukan. Nah sekarang bantuan yang diberikan itu dimanfaatkan nggak oleh masyarakat? Itu sesuai dengan yang sudah diedukasi bahwa ini untuk biaya hidup makan misalnya ya, untuk membelikan. Nah tapi kadang-kala masyarakat ini dari hasil pernah yang dibelikan bukan kepada makanan, mereka untuk seluruh keluarga kadang-kadang. Jadi si adik yang stunting diberikan dana, ya nanti dimasakkan untuk seluruh keluarga. Jadi nggak tepat sasaran apa. Jadi sepertinya tidak bisa habis di pemerintah pusat, daerah dan kota. Lebih ke bagaimana pemberdayaan masyarakat itu sendiri, Cek. Jadi bagaimana masyarakat dengan mandiri dia bisa mencukupi gizinya. Tadi udah dibilang Bu Yanita bahwa itu nggak mahal kok. Iya kayak ikan bilis itu banyak di daerah-daerah kan, kalau di daerah dari ikan teri ya. Iya benar. Nggak mewah-mewah ya. Nggak mesti yang ikan salmon. Jadi semakin kalau yang saya baca itu semakin amis ikan itu artinya katanya DHA-nya semakin tinggi. Itu kayak ikan ikan krismon itu Bu ya. Itu ikan krismon yang jama itu kan amis sebenarnya kan ikan sarden. Sarden basah itu banyak DHA-nya memang. Yang penting protein. Bagaimana ibu-ibu menjadi cerdas untuk mengentaskan stunting. Jadi kalau hanya untuk berharap dari pemerintah itu tidak akan sampai. Oke. Jadi balik ke masyarakat itu sendiri pemberdayaannya ya, yang harus mendukung program pemerintah ini sama-sama. Lebih ke pengetahuan ibu-ibunya, edukasinya ya. Menjadi lawan itu yang cerdas. Jadi banyak saya lihat kayak ibu-ibu dia taunya kalau makan nasi campur sayur udah cukup katanya gitu. Padahal salah protein ya. Bener, padahal protein yang utama. Ya pokoknya makan sayur itu yang bikin sehat. Nasi sama sayur ya gimana mau merubah pola pikir itu ya Bu yang susah ya. Jadi kalau sekarang kan era globalisasi,
handphone semua ilmu itu kan hanya dalam satu genggaman. Jadi kalau biasanya cuma scroll TikTok, cobalah mencari ilmu ya, akun-akun yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat. Iya, yang bisa ini sih gizi apa sih, ini masak apa supaya murah tapi proteinnya tinggi kayak itu. Kita tinggal klik aja ya. Benar, bukan zaman kita dulu, Cek. Tapi ada juga ibu-ibu yang malas kasih anaknya makan, alasannya nggak bau. Apa? Anaknya jadi bau ikan lah, inilah. Itu salah juga ya. Oke. Iya, baik, kita sudah ada di sesi terakhir. Waduh, tanpa terasa nih kalau ibu-ibu sudah ngobrol ya. Oke, ke kesimpulan saya ke Ibu Yenita dulu, nanti giliran aja mungkin ya. Dan harapannya juga nih. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu yang mulai dari hamil ya, punya anak balita, kemudian punya bayi. Nah, berikanlah ASI secara eksklusif, kemudian berikan MPASI yang tinggi protein, kemudian rubah pola makanan yang tidak baik menjadi lebih baik, yaitu kemana? Pola makan gizi seimbang. Nah, kemudian jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian juga lakukan pola asuh yang baik pada anak ya, kemudian berikan hak anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Jangan khawatir kalau misalnya terdiagnosa stunting, bisa datang ke posyandu, ke puskesmas ya. Ini akan nanti bisa mengikuti program-programnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Ibu Maria silakan. Kalau dari kami untuk masyarakat ya, terutama ibu-ibu muda saat ini dan yang sedang mempersiapkan kelahiran, itu pentingnya 1000 hari pertama kelahiran, 270 hari kehamilan, 730 hari setelah bayi lahir, itu memang harus kita pantau dan jangan sungkan untuk memeriksakan diri. Jadi tetap datangi vaskesnya, fasilitas kesehatannya, ke posyandu rajin-rajin ya. Dan kalau ada penyuluhan-penyuluhan itu segera ikuti, kemudian juga rajin bertanya. Sekarang banyak di media sosial untuk pelayanan kesehatan, jadi tidak perlu langsung tatap muka ya. Iya. Silakan untuk Ibu Reza. Ya. Kalau dari saya memang butuh kesiapan ya Bu ya, dari mulai mau menikah. Jadi bukan cuman siap untuk menikah, tapi siap bertanggung jawab. Kalau dia sudah menikah berarti dia sudah siap menjadi seorang ibu. Jadi kalau dia sudah siap menjadi seorang ibu, dia harus bertanggung jawab atas nanti bayi yang akan dilahirkan. Jadi dia siap untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian dia akan bertanggung jawab memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kemudian menjadi ibu yang mempersiapkan MPASI juga yang berkualitas untuk anaknya. Oke, baik sahabat budaya di mana berada, kebersamaan kita dalam acara obrolan Sriwijaya siang hari ini berkaitan dengan program stunting dengan topik yaitu mengenal faktor-faktor resiko stunting dan upaya pencegahannya. Kami cukupkan hingga di sini. Dengan narasumber kita tadi sudah hadir bersama kita ada Ibu Yenita DCN MPH RD, dosen dan ketua ASDI PD Sumsel ya. Terima kasih Bu Yenita. Oke. Dan juga untuk Ibu Maria Suryaningsi AMAK DPC Pateki Palembang ya, ALTM Puskesmas Seibaung Palembang. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Cek Lisa. Kita sudah ngobrol banyak ya. Dan ada juga Ibu Reza Andriani SST MCAP, dosen prodi kebidanan IKES Muhammadiyah Palembang. Jadi dengan apa yang kita berbincangkan tadi tentunya akan mengedukasi para ibu yang lagi dengar siaran kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan akan mampu mendukung program dari pemerintah untuk upaya pencegahan stunting ini ya Bu ya, sehingga kita bisa mencapai Indonesia emas, generasi emas ya di tahun 2045. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ada. Puzzle. Ini huruf U. Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Enggak ada B. Enggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua.
Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Ada apa, Maria? Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok? Memang kenapa, Maria? Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya. Ya sudah, nanti aku matikan. Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi. Tunggu, Maria. Maria! Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu kok. Banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana. Misi, paketnya, Kak. Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan. Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.